Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Oke, ketemu kembali dalam mata pelajaran sejarah peminatan di kelas 11. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita masih tentang gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika ya. Judul bab kita kemarin itu tentang paham-paham besar dunia dan gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang paham-paham besar dunia ya. Ada liberalisme, kemudian sosialisme, demokrasi, pan-islamisme, dan juga nasionalisme. Nah, setelah itu di video pembelajaran terakhir kita membahas bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Nah, sedikitnya kita sudah bahas itu ada 4 faktor ya. 4 faktor ataupun 4 hal yang melatar belakangi munculnya gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Oke. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan bahas bagaimana gerakan nasionalisme yang terjadi di Asia Afrika. Nah, di sini sudah ada 3 negara yang akan kita bahas ya. Jadi, gerakan nasionalisme di India, di Turki, dan juga di Mesir. Oke, langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu nasionalisme India. Nah, oh ya, satu lagi sebagai penghantar daripada materi kita pada hari ini, saya sampaikan bahwa kenapa kita harus mempelajari nasionalisme orang luar gitu ya kan. Nah, karena memang cakupan sejarah peminatan itu bahasannya adalah luar. Kalau sejarah Indonesia itu berarti sejarah khusus kita di Indonesia. Nah, ternyata nanti kita bisa tarik benang ya gitu. Tarik garis merah bahwasanya ada hubungan antara nasionalisme yang terjadi di luar Indonesia, kita katakan ya, di luar Indonesia dengan munculnya nasionalisme di Indonesia. Nah, kalau di sejarah Indonesia, di kelas 11 juga kemarin kita sudah bahas ya kan. Jadi, salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya nasionalisme di Indonesia itu adalah hadirnya ataupun munculnya nasionalisme di Asia dan Afrika. Contohnya di India, Turki, dan juga Mesir. Nah, ini menjadi faktor yang melatar belakangi kita juga muncul rasa nasionalisme tersebut. Oke, kembali kepada materi kita ya, nasionalisme India. Nah, kita lihat bagaimana latar belakang munculnya nasionalisme di India. Jadi, gerakan nasionalisme di India muncul pada tahun 1885 dengan ditandai berdirinya All Indian National Congresso atau biasa disebut dengan Kongres. Jadi, kongres ini adalah semacam majelis kerakyatan yang di dalamnya terdapat wakil-wakil dari golongan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, jadi masing-masing ada wakil-wakilnya, seperti itu. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal itu antara lain Mahatma Gandhi. Nah, sudah tidak asing ya kan, bahkan di sejarah Indonesia kita sudah singgung-singgung tentang Mahatma Gandhi ini. Tokoh dari India, tokoh nasionalisme dari India, ya kan, yang membawa dampak munculnya nasionalisme di Indonesia. Gitu. Kemudian selain Mahatma Gandhi ada Ali Liquid Khan. Nah, kemudian ada Jawaharlal Nehru. Nah, ini juga tidak asing ya kan di telinga kita, dan juga Muhammad Ali Jinnah. Nah, Muhammad Ali Jinnah ini adalah tokoh yang mewakili dari Islam. Seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana kronologi peristiwa lahirnya nasionalisme di India. Nah, yang pertama itu dari pemberontakan Sepoy. Nah, sampai awal abad ke-19, sebagian besar wilayah India telah jatuh ke tangan Inggris. Eksploitasi Inggris telah menimbulkan kesengsaraan dan kebencian rakyat India terhadap Inggris. Dengan diprakarsai oleh para prajurit India yang masuk dinas militer Inggris atau tentara Sepoy, meletuslah sebuah pemberontakan yang dikenal sebagai pemberontakan Sepoy. Jadi, pemberontakan Sepoy ini diprakarsai oleh prajurit India yang masuk ke dinas militer Inggris. Gitu. Oke, di slide PowerPoint juga sudah terlihat ya, ada sebuah lukisan yang menggambarkan bagaimana pemberontakan Sepoy itu terjadi. Nah, tapi ini hanya sebuah lukisan yang menggambarkan saja. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Timbulnya nasionalisme India. Nah, jadi ada beberapa
faktor yang menyebabkan timbulnya nasionalisme di India. Ya, ini dia. Ada sedikitnya 5 faktor. Yang pertama, perbaikan nasib rakyat oleh pemerintah Inggris setelah pemberontakan sepoi tidak kunjung datang, sehingga rakyat India lah yang harus bergerak sendiri. Nah, jadi tidak ada perbaikan nasib yang dilakukan oleh pemerintah Inggris setelah pemberontakan sepoi tersebut terjadi. Gitu. Kemudian yang kedua, hanya orang-orang Inggris lah yang duduk di pemerintahan, sedangkan orang-orang India tidak diperkenankan ikut serta. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sistem daripada penjajahan ataupun kolonialisme ataupun imperialisme yang terjadi di beberapa negara di luar Indonesia, itu konsepnya hampir-hampir mirip gitu ya kan. Nah, bahkan hal ini juga kita rasakan ketika kolonial Belanda memerintah di Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali kepada materi kita yang ketiga, yaitu kebudayaan Barat yang dipaksa oleh Inggris menimbulkan reaksi keras dari rakyat India yang ingin tetap mempertahankan kebudayaan India asli. Nah, jadi masuknya Inggris ke India, kemudian mereka melakukan yang namanya kolonialisme, itu juga ternyata membawa kebudayaan-kebudayaan Barat. Nah, inilah yang bertentangan dengan kebudayaan India asli, sehingga terjadilah reaksi keras dari rakyat India. Kemudian yang keempat, munculnya kaum terpelajar yang telah mengenyam pendidikan Barat. Mereka telah mengetahui apa itu liberalisme, apa itu demokrasi, dan juga apa itu nasionalisme. Nah, kalau kita lihat juga mirip dengan yang terjadi di Indonesia ya kan, adanya golongan-golongan terpelajar ataupun kaum-kaum terpelajar. Nah, kemudian yang kelima yaitu pemberian status dominian Kanada pada tahun 1867 menimbulkan keinginan bangsa India untuk memperoleh status yang sama. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita lihat bagaimana perkembangan ataupun perubahan yang terjadi setelah peristiwa. Setelah peristiwa pemberontakan tadi ya yang sudah kita bahas. Pemberontakan sepoi. Nah, jadi dengan adanya gerakan-gerakan yang mendorong India ini ternyata mampu meningkatkan perekonomian bangsa India. Sebaliknya, merupakan pukulan bagi ekspor Inggris ke India. Sebagai tanda penghormatan para Swadesi, maka gambar roda pemintal tertera pada bendera kebangsaan India yang mulai berkibar pada tanggal 15 Agustus 1947. Nah, kalau kita perhatikan bendera India ya. Nah, perhatikan sudah ada di slide PowerPoint. Oke, warnanya yaitu merah, putih, hijau, kemudian di tengah-tengahnya ada roda pemintal. Nah, ternyata yang bulat ini adalah roda pemintal. Nah, ternyata memiliki filosofis tersendiri ya kan? Oke, nah itu nasionalisme di India. Kemudian kita masuk kepada yang kedua yaitu nasionalisme Turki. Oke, kita lihat bagaimana latar belakang terjadinya nasionalisme Turki. Oke. Nah, nasionalisme dan revolusi bangsa Turki terjadi setelah Perang Dunia I, di mana Turki berada di pihak yang kalah dan harus tunduk pada keputusan sekutu antara lain menyerahkan wilayah kekuasaannya. Nah, jadi pada Perang Dunia ke-1, untuk materi Perang Dunia ke-1 sebenarnya nanti di bab selanjutnya ya kita bahas, tapi di sini ternyata masih berkesinambungan dianya ya. Nah, jadi pada saat Perang Dunia ke-1, Turki ini menjadi salah satu pihak yang kalah. Jadi mau nggak mau Turki ini harus menyerahkan daerah ataupun wilayah kekuasaannya. Nah, kemudian kekuasaan Turki Utsmani yang semakin merosot. Lalu adanya pengaruh dari revolusi Prancis dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Tuh, masih ingat ya semboyan daripada revolusi Prancis, liberté, égalité, dan fraternité. Nah, kemudian timbulnya kaum terpelajar yang berpaham modern sehingga mereka mengetahui apa itu liberalisme, apa itu nasionalisme, dan demokrasi. Hampir mirip dengan nasionalisme India tadi ya. Kemudian kegiatan bangsa Barat yang semakin gencar untuk merebut daerah jajahan Turki dan siap menghancurkan Turki. Nah, inilah yang menjadi latar belakang. Oh, satu lagi ada. Timbulnya semangat nasionalisme terutama di kalangan tokoh-tokoh muda untuk mengadakan pembaharuan di segala bidang. Inilah keenam faktor ataupun keenam yang melatar belakangi munculnya nasionalisme di Turki. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, kronologi peristiwa. Kronologi peristiwa dari terjadinya nasionalisme di Turki. Nah, yang pertama yaitu kemunduran Turki Utsmani.
Kerajaan Turki Utsmani yang pernah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-19 terus mengalami kemunduran sampai akhirnya mendapat julukan The Sick Man. Kemudian masalah Timur. Nah, kelemahan Turki kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara imperialisme barat untuk menguasai jajahan Turki. Jadi pada masa itu Turki Utsmani memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas karena mereka pernah mencapai masa kejayaan itu pada abad ke-19. Nah, ternyata kemerosotan ataupun kelemahan Turki ini dimanfaatkan oleh negara-negara imperialisme barat gitu ya, untuk menguasai daerah jajahan Turki ataupun menghancurkan Turki sekaligus. Adanya perbenturan kepentingan antara negara-negara barat mengenai status Turki dan daerah jajahan inilah yang menimbulkan masalah Timur atau the Eastern Question. Nah, kemudian pada tahun 1906 di bawah pimpinan Kemal Pasha berdirilah Perkumpulan Tanah Air dan Kemerdekaan dan pada tahun 1908 tumbuh menjadi Gerakan Turki Muda. Nah, Gerakan Turki Muda ini ada 3 ya. Yang pertama menyelamatkan Turki dari keruntuhan total, kemudian yang kedua menanamkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat, dan yang ketiga yaitu mengadakan perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, ini adalah ketiga hal yang dilakukan dari Gerakan Turki Muda ini. Gerakan Turki Muda yang muncul pada tahun 1908. Nah, kemudian kita lihat bagaimana perkembangan atau perubahan yang terjadi setelah peristiwa. Jadi, tepat pada tanggal 29 Oktober 1923, secara resmi diumumkan proklamasi kemerdekaan Turki. Sejak itu, kerajaan Turki Utsmani yang ortodok dihapuskan dan digantikan dengan Republik Turki yang modern. Nah, jadi sudah tidak ada lagi lah Turki Utsmani yang ortodok, ya kan? Kemudian dihapuskan dan digantikan menjadi Republik Turki yang modern. Nah, Ankara dijadikan sebagai ibu kotanya. Sebagai presiden pertama ialah Mustafa Kemal Pasha atau disebut juga Kemal Pasha Atatürk, bapak bangsa Turki. Nah, mungkin ini sudah tidak asing lagi di telinga kita ya kan. Nah, kemudian İsmet Pasha atau İsmet İnönü sebagai perdana menterinya. Oke, di slide PowerPoint sudah ada ya foto daripada Mustafa Kemal Pasha, bapak bangsa Turki. Nah, baik, itu dianya nasionalisme Turki. Kemudian kita masuk kepada yang terakhir yaitu nasionalisme Mesir. Nah, latar belakang daripada nasionalisme Mesir ini adalah gejala nasionalisme di Mesir lahir sebagai reaksi terhadap kemerosotan moral dan politik yang melanda pemerintahan monarki Mesir sekaligus terhadap imperialisme Inggris. Nah, lagi-lagi Inggris ya kan? Gerakan nasionalisme Mesir lahir sebagai reaksi terhadap ketidakwibawaan pemerintah monarki Mesir yang sangat dipengaruhi oleh Inggris pada masa itu. Inilah yang melatar belakangi hadirnya gerakan nasionalisme di Mesir. Nah, kita lihat bagaimana kronologi peristiwanya. Jadi di sini ada sedikitnya 7 kronologi peristiwa. Yang pertama, pengaruh kekuasaan Inggris makin kuat mulai tahun 1875, yakni saat Khedive Ismail yaitu membutuhkan uang sehubungan dengan krisisnya keuangan Mesir. Nah, di sini mulai masuklah pengaruh kekuasaan Inggris tersebut. Kemudian, nasionalisme di negeri ini dirintis oleh pemberontakan Arabi Pasha yang meletus antara tahun 1881 sampai 1882. Yang ketiga, adanya gerakan Wahabi, semula merupakan gerakan agama yang kemudian memberontak pemerintahan Turki. Lalu yang keempat, adanya pengaruh revolusi Prancis. Ketika Napoleon Bonaparte, ingat ya siapa Napoleon Bonaparte, mendarat di Mesir, ia juga membawa suara revolusi Prancis yang kemudian menimbulkan paham liberal dan nasionalisme Mesir. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu munculnya kaum intelektual yang berpaham modern. Nah, lalu yang keenam yaitu adanya gerakan Pan-Arab yang dirintis oleh Amir Khatib Arslan dengan yang mengajukan persatuan semua bangsa Arab dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan. Lalu yang terakhir, pada tahun 1907 dibentuklah suatu kongres nasionalis yang dipimpin oleh Mustafa Kemal. Nah, itu kronologi peristiwanya. Kemudian, bagaimana perkembangan dan perubahan yang terjadi setelah peristiwa?
Nah, Inggris yang tidak dapat menekan nasionalisme Mesir terpaksa mengeluarkan pernyataan unilateral atau Unilateral Declaration pada tanggal 28 Februari 1922. Nah, isi daripada Unilateral Declaration ini adalah ada 2 poin utamanya sebenarnya isi dari Unilateral Declaration ini. Yang pertama, Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir. Lalu yang kedua, Inggris berhak atas 4 masalah pokok. Nah, 4 masalah pokok ini yang pertama, mempertahankan terusan Suez. Nah, lalu yang kedua, mempergunakan daerah militer untuk operasi militer. Yang ketiga, mempertahankan Mesir terhadap agresi bangsa lain. Dan yang keempat, melindungi bangsa asing di Mesir dan kepentingannya. Nah, ini adalah isi daripada Unilateral Declaration yang dikeluarkan oleh Inggris pada tanggal 28 Februari 1922. Nah, itulah perjalanan bagaimana terjadinya nasionalisme di Asia dan Afrika, ya, di India, kemudian di Mesir dan juga di Turki. Oke. Ini adalah materi singkat kita pada pertemuan hari ini, ya, yang berjudul Gerakan Nasionalisme India, Turki, dan Mesir. Oke, harapannya semoga kalian paham dan semoga bermanfaat penjelasannya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.